Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sujud tilawah. Dan sebelumnya marilah kita awali dulu dengan baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, sujud tilawah ini penting. Kenapa? Karena ketika seorang mau bersujud tilawah, maka setan itu menghindar sambil menangis dan berkata, "Celakalah kami." Anak Adam disuruh sujud, maka ia mau sujud dan baginya surga. Sedangkan kami disuruh bersujud, kami tidak mau, maka bagi kami adalah neraka. Maka di saat inilah kita bisa mengalahkan iblis, di mana iblis itu tugas utamanya adalah menggoda manusia dari belakang, dari depan, dari kanan, kiri. Semuanya digoda sampai mendapatkan anak manusia ini tidak mau bersyukur, tidak mau beribadah kepada Allah. Nah, ada beberapa tujuan yang harus kalian pahami. Yang pertama, pada pertemuan ini kalian harus bisa menjelaskan apa itu sujud tilawah, kemudian bisa menjelaskan hukum sujud tilawah, bisa menyebutkan penyebabnya, kemudian menyebutkan syarat dan rukunnya, dan menyebutkan hikmah sujud tilawah, kemudian hafal doa sujud tilawah, dan bisa mempraktekkan sujud tilawah. Langsung saja pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah itu artinya bacaan, dari kata talayat lu tilawah, bacaan. Kalau ada kata tilawatil Quran berarti musabakoh tilawatil Quran berarti lomba baca Al-Quran, ya. Jadi tilawah itu bacaan. Menurut istilah adalah sujud yang dikerjakan berkenaan dengan adanya bacaan ayat sajadah dalam Al-Quran. Hukumnya adalah sunnah. Cara dilaksanakan satu kali sujud, dapat dilakukan pada waktu sholat atau di luar sholat. Beda ya dengan sujud syukur. Kalau sujud syukur hanya di luar sholat, tapi kalau sujud tilawah bisa dikerjakan di dalam maupun di luar sholat. Bagaimana caranya? Jika imam membaca ayat sajadah kemudian sujud, maka makmum harus mengikuti. Namun jika imam tidak membaca ayat sajadah dan tidak melakukan sujud tilawah, maka makmum tidak perlu. Nah, dalil tentang sujud tilawah yang sudah Ibu sampaikan di awal dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bersabda Nabi Muhammad SAW, apabila seseorang membaca ayat sajadah lalu ia sujud, maka setan menghindar dan menangis serta berkata, "Wah, celakalah kami setan." Anak Adam manusia disuruh sujud, kemudian ia sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku pernah disuruh sujud, tapi aku tidak mau sujud, maka bagiku neraka. Baik, syarat dan rukunnya. Dalam beribadah itu selalu ada syarat dan rukunnya. Syarat itu bagian yang harus dipenuhi sebelum bersujud. Kalau rukun, bagian yang harus dipenuhi ketika sujud. Apa syarat-syaratnya? Apa yang harus kita penuhi sebelum sujud? Yaitu suci dari hadas dan najis, kemudian menghadap kiblat, menutup aurat. Kemudian setelah baca ayat sajadah atau mendengarkan. Adapun rukunnya niat, kemudian baca Allahu Akbar, kemudian sujud satu kali, kemudian baca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi
Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian salam dan tertib. Selanjutnya bacaan sujud tilawah ini sama dengan bacaan sujud syukur yang sudah ibu baca tadi. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu fasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Cara mengerjakan silakan disimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah uraian singkat seputar sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang disebabkan karena membaca atau mendengar ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran. Hukum sujud tilawah bukanlah wajib, melainkan sunnah yang dianjurkan. Berikut ini adalah contoh gambar sujud tilawah saat membaca Al-Quran. Bacaan sujud tilawah adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah di dalam sholat. Surat Al-Hajj ayat 18. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sebagai catatan, agar makmum tidak kebingungan ketika imam melaksanakan sujud tilawah, hendaknya imam memberitahu kepada makmum terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Keutamaan sujud tilawah adalah dijauhkan dari godaan setan, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca, kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Nah, perbedaan sujud syukur dan sujud tilawah ini ada 3. 1. Sujud syukur hanya dilakukan di luar sholat, sedangkan sujud tilawah bisa dikerjakan di luar maupun di dalam sholat. Kemudian dari segi sebabnya, sujud syukur karena mendapatkan nikmat dan terhindar dari bahaya, sedangkan sujud tilawah karena membaca atau mendengar ayat sajadah dalam Al-Quran. Ini adalah ayat sajadah dalam Al-Quran, ada 15 ayat di beberapa surat dalam Al-Quran. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.